Wahabi di Indonesia ini, apalagi yang Salafi ini, semuanya serba pura-pura. Pura-pura moderat, pura-pura santun, Tidak hanya pura-pura suci, ya semuanya. Dari ustaz sampai ke santrinya, Sampai umatnya pura-pura suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang benar, ngolah pikir dengan share, serius tapi santai. Kali ini ada video baru dari Hari Pras. Intinya perbedaan pendapat dari Ustadz Idris Romli dan Ustadz Gus Azir Ubaidillah mengenai statement Fakih Muqaddam yang Mi'raj 70 kali. Ustadz Idris Romli mengatakan karomah itu sudah biasa bagi yang percaya. Sedangkan Gus Azir Ubaidillah menjelaskan secara detail terperinci mengenai maksud dari perkataan Al-Fakih Muqaddam yang sebenarnya itu surat dikirim untuk gurunya mengenai pengalaman spiritual yang dialami oleh Fakih Muqaddam. Seakan-akan beliau itu Mi'raj 70 kali ya. Kemudian Hari Pras menuduh kekurang kompakan antara para muhibbin ini, yaitu antara Ustadz Idris Romli dan Gus Azir Ubaidillah. Kita cek videonya teman-teman ya. Katanya, konyol teman-teman. Sungguh-sungguh marak kekonyolan dari para Ba'alawi ini. Jadi kalian perlu hati-hati, kalian perlu belajar masalah hal itu. Agar apa? Agar kalian faham, tidak selamanya dibodoh-bodohi oleh para habaib ini. Ya kalau menurut saya kurang kompak lah ya. Seharusnya para pembela Ba'alawi ini ketemu dulu, kontakkan dulu. Sebelum bikin konten, kontakkan dulu. Harus ada komunikasi agar apa? Pembelaannya kompak. Jadi ketika terlihat konyol, kekonyolannya itu seragam gitu. Kalau ini kan nggak seragam. Yang satu membela Mi'raj, yang satu membela tidak Mi'raj. Yang mengatakan Mi'raj malah fitnah kepada Fakih Muqaddam. Ya Allah, silahkan dipikir. Oke, di sini kami tidak membela Ba'alawi atau non Ba'alawi ya. Di sini kami hanya menyikapi masalah Hari Pras. Dia mengatakan tidak kompak kepada para muhibbin atau kepada selain kelompoknya, tapi dia lupa, ndak ngaca, ndak introspeksi diri, nggak evaluasi diri. Bahwasanya madhab dia atau manhaj dia, kelompok dia, firqah dia, yaitu Wahabi yang berkamuflase menjadi Salafi ini makin nggak kompak lagi. Lebih parah lagi sebenarnya ketidakkompakan Wahabi ini, baik dari Wahabi Haroki maupun Wahabi Yamani atau Wahabi Sururi ya, semuanya nggak kompak, bahkan cenderung saling mentahdir, saling menyalahkan, kalau perlu tuh saling mengkafirkan kayak gitu. Kita mulai dari video Ustadz Firanda yang mentahdir Wahabi lain dengan nama yang berbeda, yaitu Islam Jamaah bos ya. Iblis menggoda mereka dengan baju yang mereka gunakan untuk sholat. Maka ada di antara mereka yang mencuci baju yang sudah dicuci berulang-ulang, takut najis, dicuci, masih ragu, cuci lagi, masih ragu. Kalau baju dipakai kemana-mana dia bebas, tapi yang buat sholat dia cuci berulang-ulang. Ini enggak benar. Terkadang ada orang muslim lain sentuh, dicuci lagi. Ini seperti Islam Jamaah. Islam Jamaah begitu ya. Sampai teman-teman saya yang sudah sadar Islam Jamaah, dia cerita dulu. Kalau anaknya main di luar, kemudian pulang ke rumah dimasukkan ke jeding. Tahu jeding enggak? Karena meragukan, jangan-jangan ada najis kemudian keluar, baru suci. Sampai di depan mereka terkadang ada keran. Setiap dari mana-mana harus cuci dulu semuanya. Oleh karena saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, kalau ada dai kemudian dia mau ngisi pengajian, kemudian dia pasang tarif, tinggalkan dai tersebut. Haram bagi antum untuk ngambil ilmu dari orang seperti ini. Ya. Enggak boleh ya. Tahdir Ustadz Firanda kepada Islam Jamaah atau mungkin lebih tepatnya LDII tadi itu ya. Lalu mengenai tarif berbayar, nggak kompak mereka itu ya. Kalau konyol semua harusnya tuh berbayar semua bos ya. Kalau lurus semua udah nggak ada yang berbayar, nggak ada yang alas-alasan kan gitu bos ya. Saling berseteru dan mencaci antar ulama Salafi Haroki, Salafi Yamani dan Salafi Sururi. Berpecah belah antar sesamanya. Di kelompok mereka ini akan kita temukan masing-masing kelompok yang lain itu akan mentahdir yang lain gitu. Semisal yang paling mencuat sampai sekarang nggak selesai-selesai antara kubu TV Rojak dengan Radio Islam Indonesia RII itu ya. Itu nggak selesai-selesai sampai sekarang, saling mentahdir ya.
yang Kubu Radio mencela bahwasanya dakwah dengan video itu syubhat, karena video termasuk juga dari gambar kan gitu bos ya. Dan hukum gambar itu dosa kan begitu, berdosa, bermaksiat kepada Allah ya, syubhat itu namanya. Oke, perpecahan ini bisa Anda langsung baca teman-teman ya di WordPress dengan judul Generasi Salafus Soleh Saling Berseteru. Ini judulnya, bisa kalian cari sendiri dan baca-baca sendiri teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat seorang Syekh Wahabi juga, yaitu Syekh Abdul Wahid Abu Khadijah. Kita lihat ya. And they target the ignorant, they target the new Muslims. This is the call of Sheikh bin Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymeen, Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Abdul Muhsin Al-Abbad, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Muhammad Aman Jami. These are our men. سموا لنا رجالكم. Name to us your men. Who are your men? أهل البدعة والأهواء, إخوانية, سرورية, قطبية, خوارج. Ini membanggakan para syekh-syekh Wahabinya ya bos ya. Lalu siapa syekh kalian? Wahai para ahli bid'ah kan gitu ya. Sururi juga termasuk. Oke. Kenapa kami melihat video-video cuplikan dari Syekh Abu Khadijah ini teman-teman ya? Karena ternyata Abu Khadijah ini juga mentahdir seorang ulama yang sama-sama salafi juga, Wahabi juga gitu. Siapa yang ditahdir? Yang ditahdir adalah Syekh Asim bin Luqman Hakim. Itu ya ditahdir ya. Kita cek videonya. Can we take knowledge from Asim al-Hakim? No, he is not a person of Sunnah and Salafiyah. Do not take knowledge from people like this. Allah guide him. Can we take knowledge from Asim al-Hakim? No. Oke, apakah kita bisa mengambil ilmu? Boleh mengambil ilmu dari Asim al-Hakim? Jawabannya tidak boleh. Ya, tidak boleh. No, he is not a person of Sunnah and Salafiyah. Dia bukan seorang dari manhaj sunnah dan bukan dari kelompok salafiyah. Ya, bukan salafiyin itu. Asim al-Hakim ya, Asim al-Hakim ini. Lalu siapakah Asim al-Hakim ini? Asim al-Hakim adalah seorang ulama berkebangsaan Saudi yang pernah datang ke Indonesia dulu. Before I start my talk, I don't understand Bahasa very well. I don't understand Bahasa at all. But did I hear it correctly that you read the Fatiha? And then Surah? After Fatiha Surah? Yes? And then Takbir and Ruku'? Why do you recite the Fatiha? Lalu siapa sosok Syekh Asim al-Hakim ini? Sebenarnya Asim al-Hakim ini bisa dikatakan menjadi Syekh kebanggaan Wahabi Indonesia. Karena Asim al-Hakim ini berdarah Indonesia teman-teman. Kakeknya itu orang Medan tuh. Kakeknya dia orang Medan ya. Kakeknya mengirim ayahnya. Kakek dari Asim al-Hakim ini mengirim ayahnya ke Saudi untuk belajar, dan ternyata ayahnya menetap di sana. Lalu lahirlah Asim al-Hakim ini berkebangsaan Saudi, dan dia tidak bisa bahasa Indonesia. Dia sudah lupa dengan jati dirinya teman-teman ya. Karena sebenarnya jati dirinya itu orang Indonesia, Medan ya. Karena kakeknya orang Indonesia, tapi dia tidak mempelajari bahasa Indonesia gitu bos ya. Karena sudah di Arab, lama di Arab ya. Tapi biasanya kan harusnya kan ya orang-orang yang berdarah Indonesia tuh yang memang punya jiwa nasional, jiwa kebangsaan yang kuat seperti orang-orang yang lain ya, banyak kan seperti itu. Tapi mereka nggak lupa bahasa Indonesianya gitu loh. Dikit-dikit tahu lah. Karena apa? Tidak melupakan asal muasalnya dia dulu dari mana, begitu teman-teman ya. Oke, jadi itu Pras ya. Sebaiknya Anda kritik saja, Anda ngaca, Anda evaluasi diri kepada orang-orang di manhaj Anda. Betul. Yang sebenarnya lebih tidak kompak lagi. Harusnya janjian tuh gitu loh. Ya, supaya fatwanya sama. Semuanya fatwanya sama. Apakah tidak malu-maluin di publik gitu loh. Masa ya ustadz antar ustadz saling mentahdir di media sosial, disebarkan kan begitu. Dan ini sudah menjadi rahasia umum ya. Yang nggak ngerti ya hanya kalangan kalian itu, wahabi-wahabi itu yang pura-pura nggak ngerti gitu loh ya. Oke, pura-pura bersatu. Semuanya Wahabi di Indonesia ini, apalagi yang Salafi ini, semuanya serba pura-pura. Pura-pura moderat,
pura-pura santun, Tidak hanya pura-pura ustadznya, suci, Mas, ya. ya semuanya. Dari ustaz sampai ke santrinya. Sampai umatnya pura-pura suci, pura-pura nggak ada maksiat, ya kan? Pura-pura bersatu. Apalagi yang kalian pura-puraan? Pura-pura jadi ahli hadis, pura-pura Quran dan Sunnah. Semuanya serba pura-pura kalian tuh. Ini manhaj kebohongan yang kalian itu kan begitu, Bos ya. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.